Ya, saya masih bersama Bapak Mulya Siregar, Direktur Eksekutif DPNP Bank Indonesia, dan juga Bapak Raden Pardede, Pengurus Perbanas. Ya Pak, tadi saya sudah menyampaikan bahwa sebenarnya juga ada yang urgent terkait dengan penyempurnaan ketentuan kewajiban modal minimal Pak, yang disebut dengan CEMA ya Pak ya. Khususnya bagi cabang bank asing ya, bank asing. Nah, di sini yang disebut bank asing itu kan antara lain seperti bank-bank yang pure internasional ya Pak ya, artinya bukan bank nasional yang dibeli oleh orang asing kan Pak. Nah, ini bagaimana pemberlakuannya walaupun memang transisinya sampai 2017. Jadi dia harus membentuk PT di dalam negeri dan dia juga harus membuat holding. Bagaimana ini modelnya? Yang ketentuan permodalan itu kan kita sesuaikan. Pertama adalah bahwasanya dalam penghitungan modal itu capital adequacy ratio-nya tidak semata-mata lebih besar sama dengan 8%. Tetapi tergantung juga risk profile. Jadi tidak hanya CAR saja ya, tapi risk profile ya. Begitu risk profile-nya meningkat, maka dia ada add-on. Risiko tertentu add-on 1%. Jadi naik terus itu nanti. Nah, selain daripada itu, kita keluarkan juga kebijakan mengenai SEMA tadi, Capital Equivalency Maintain Asset. Intinya adalah bank-bank itu berlaku untuk KCBA, kantor untuk cabang bank asing. Jadi yang pure asing ya, bukan yang nasional dimiliki asing tidak berlaku ya. KCBA, lagian kantor cabang bank asing. Nah, kantor cabang bank asing ini dia harus memaintain surat-surat berharga yang ada di domestik ini untuk berlaku sebagai modalnya, karena dia perhitungannya kan sama 8% dari kewajibannya. Tetapi minimal 1 triliun dia harus ini kan mana yang lebih besar, 1 triliun atau 8% dari kewajibannya. Nah, ini yang harus disediakan oleh si SEMA ini, dan ini memang sudah international best practice. Dengan adanya krisis global yang sedemikian rupa, kita nggak mau bahwasanya kalau bank KCBA ini dalam keadaan baik memberikan pembiayaan di Indonesia semuanya tetapi induknya di luar sana batuk-batuk, maka dia ikut batuk, karena sekarang ini kan dia berdasarkan Net Inter-Office Fund, NIOF itu. Jadi anytime itu bisa dipindahkan saja sama dia, begitu dia batuk dia tarik gitu. Nah, sekarang kita nggak mau, istilahnya itu kan ring fencing. Jadi kita batasi daerahnya supaya kalau induknya batuk ini nggak bisa dia tarik. Lebih mengamankan untuk dalam negeri. Betul. Jadi dengan demikian ini bisa mengamankan dan mengantisipasi risiko-risiko yang terjadi di luar negeri di sini tetap aman. Gitu. Gimana Pak Raden, setuju dengan yang ini? Kalau kelihatannya ini arahnya ke yang ada perbaikan. Ya, prinsipnya saya pikir itu bagus ya. Artinya kan ini mencegah terjadinya penularan problem dari, karena sekarang ini yang terjadi adalah persoalan justru di induknya, dan bank-bank besar itu kan berada di luar negeri. Persoalan sekarang ini krisis itu senternya itu adalah di luar negeri ini, di negara-negara maju. Jadi kita harapkan jangan sampai holding di sana itu menularkan ke sini. Tapi kalau saya sih lebih maju lagi, artinya sekalian aja kita atur seperti halnya di Singapura. Ya kan, di Singapura misalkan dia subsidiaries itu dia PT saja di sini, kemudian dia memenuhi kapital seperti sama seperti bank baru di sini di gitu PT loh. Gitu ya. Dengan begitu maka persoalan juga yang kita keluhkan keluar, di mana kalau kita membuka cabang di luar sulit, juga bisa diberlakukan di sini kan, itu namanya sama jadinya, playing fieldnya sama. Itu mungkin menurut saya kenapa nggak langsung ke sana. Kalau nggak salah dulu BI sudah mewacanakan akan membentuk PT ya, kenapa akhirnya peraturannya nggak begitu ya? Jadi yang kita lakukan adalah ketika nanti ada juga kebijakan trust kan, trust itu dimungkinkan juga dilakukan oleh KCBA, dan kita beri waktu dia 3 tahun. Beroperasi sebagai KCBA dan berfungsi sebagai trustee. Ya. Nah, di dalam proses 3 tahun ini mereka harus bersiap-siap pada satu saat dia harus menjadi subsidiary. Jadi subsidiary yang dibilang Pak Raden itu akan kita berlakukan ketika dia memang berminat untuk menjadi trustee, silakan selama 3 tahun. Tetapi setelah 3 tahun dia harus jadi subsidiary. Kalau tidak itu tidak diperbolehkan menjadi trustee ya, begitu ya. Jadi ini yang kita lakukan. Dan kalau soal reciprocal ini memang sedang dalam pembahasan, karena kita di ASEAN ini kan sedang menyusun namanya Asian Banking Integration Framework. Nah, ABIF ini terdiri dari 10 negara. Kita sedang berunding nih menentukan yang namanya Qualified Asian Bank. Apa sih kriteria-kriterianya? Yang khusus ASEAN ya? Khusus ASEAN, 10 negara ini. Dan sudah sampai pada satu titik kesimpulan bahwasanya kita akan menentukan
secara resiprokal. Jadi kalau bank-bank kita diperlakukan di sana harus sama seperti itu, maka ini dilakukan juga begini. Karena memang waktu itu terjadi diskusi yang panjang bahwasanya. Tapi jangan sampai terlambat, nanti mereka keburu masuk sini. Betul. Ya, waktunya nggak lama. Waktunya nggak lama, betul. Saya setuju 3 tahun. Jadi sudah terakomodasi ya. Iya. Nah, Pak Raden, kalau ngelihat dari ASEAN sendiri, sebenarnya kan lebih banyak orang pengen masuk sini dibandingin kita lebih masuk ke sana. Gimana Pak Raden? Ya memang kalau kita lihat dari return on equity, return on asset, ya, kemudian memang potensi Indonesia ini jauh lebih besar dari negara-negara lain di ASEAN ini. Ya. Jadi mereka memang yang paling berkepentingan masuk ke sini daripada kita berkepentingan masuk ke sana. Karena kalau bank kita masuk ke sana, mungkin secara rata-rata return on equity atau return on asetnya juga jadi menurun. Biaya masuk ke sana juga mahal. Kemudian juga cost-nya, cost of fund kalau di sana kan jauh lebih murah. Betul. Nah, dibandingin di sini yang masih butuh dana dan masyarakatnya naruh uang masih 80% di perbankan ya Pak ya? Iya, tapi memang nggak apa-apa dipersiapkan ya bahwa nanti tiba waktunya mungkin saya tidak melihat itu 5 tahun bahkan 10 tahun dari sekarang juga mungkin Indonesia masih lebih menarik. Tapi sesudah itu kan kita nggak bisa terus-terus seperti ini, return on equity, kemudian juga return on asset kita kan profitability kita kan sekarang mungkin sampai 10 tahun masih tapi sesudah itu ujung-ujungnya kan kita harus bersaing dengan mereka. Iya, itu otomatis seperti itu ya. Nah, dikaitkan dengan single person policy nih Pak, kan kalau dilihat nantinya membuat holding ya di hampir semua yang memiliki, jadi single person policy nggak berlaku tapi harus membentuk holding. Nah, ini gimana peralihan ini, karena orang banyak menunggu, wah ini aturannya belum keluar, di satu sisi mereka sudah melepas sahamnya gitu. Nah, ini gimana? Jadi habis dilepas sahamnya balik lagi susah nih Pak. Ya, memang kebijakannya adalah kalau waktu lalu single presence policy itu begitu 25% harus banknya itu punya 2 bank, pemiliknya itu punya 2 bank, maka dia harus merger, ya, harus merger. Tetapi sepanjang dia yang satunya bank syariah tidak harus merger. Tetapi sekarang kita beri opsi lain lagi bahwasanya tidak harus merger, maka dianya cukup membuat holding. Kalau dianya pemiliknya itu adalah bank, maka dia cukup membuat satuan kerja di dalam banknya yang berfungsi sebagai holding. Seperti itu. Tapi kalau dianya badan hukum bukan bank atau individu, maka dia harus membentuk holding. Kalaupun ini juga pemiliknya di luar negeri, dia tetap harus membentuk holding dalam bentuk PT, Badan Hukum Indonesia. Itu yang akan dilakukan itu ya. Dan itu berlakunya masih cukup waktu ya Pak ya, tidak pada saat ini atau nanti 2013 sudah mulai ya. Gimana Pak Raden ini single person policy ini? Jadi dulu harus jual, sekarang beli lagi nih Pak. Saya sih menganjurkan aja ke Bank Indonesia, karena begitu banyak ini kebijakan-kebijakan baru ini dibuat roadmap-nya yang lebih artinya doable. Jadi artinya tidak semua dikerjakan pada saat yang bersamaan dan ada. Jadi RBB nanti mesti revisi semua. Iya, ada prioritasnya gitu ya? Karena kalau saat yang bersamaan ini susah juga Pak itu. Jadi dibuat aja roadmap-nya, ini tahun ini, kemudian tahun depan, tahun 2000. Jadi orang melihatnya itu dan menyiapkannya lebih baik jadinya. Itu sih usulan saya. Daripada 2013 semuanya. Wah, ini repot aja. Saya seperti itu. Begitu ya. Nah, kemudian di dalam single person policy ini kemudian kan juga ada posisi Bank BUMN nih Pak, yang sekarang ada permintaan bahwa wah ini diserahkan kepada kementerian gitu ya. Dan jadi ada perbedaan. Tapi kita harus break lagi nih Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Afilian Review.